Nah, ini adalah prediksi dari pakar, teman-teman ya. Ada bisnis naik yang seperti saya katakan, ada bisnis juga yang terpuruk. Jadi saat ini, jangan sampai kita salah bisnis. Bagi Bapak, Ibu, atau teman-teman yang mau melakukan bisnis lain, lebih baik simak dulu, pelajarin dulu. Jangan sampai nanti buang biaya yang besar, buang tenaga, bahkan era pandemi ini cukup panjang. Ya. Nah, ini adalah bisnis yang lagi naik. Teman-teman bisa pelajarin, dan bisnis yang sedang terpuruk. Oke ya. Nah, kenapa butuh percepatan? Nah, ini saya ingin memberikan warning kepada teman-teman, terutama usia yang seperti saya ya. Saya usianya 50, teman-teman ya. Anggap aja deh kalau pensiun biasanya 55 tahun. Karena ini ada informasi ini, saya anggap pensiunnya 65 tahun ya. Artinya apa? 23.725 hari ini ribu ini artinya kalau kita ulang tahun di usia 65 tahun, artinya kita sudah melewati 23.725 hari. Nah, di saat itu kita udah nggak kerja, kita nikmatin hidup. Setuju ya teman-teman ya? Karena ini dengan konsep yang berbeda ya. Kalau biasanya 55 tahun. Kenapa saya 65? Takutnya yang dengar informasi ini lebih dari 55 tahun, terus ngapain? Nah, dengan ini masih ada harapan, karena dengan waktu percepatan kita pasti bisa merubah kehidupan kita. Nah, contoh, sama seperti saya sekarang usianya 51 tahun, teman-teman ya. Artinya, ketika saya ulang tahun, saya sudah melewati hari 18.250. Sisa waktu saya untuk kerja ini 5.475 hari. Nah, teman-teman ya, perhatikan. Nanti teman-teman bisa hitung sendiri. Ini sengaja saya kalikan 55 biar nggak terlalu banyak ya. Ini adalah siklus kehidupan kita. Satu hari ada berapa jam? 24 jam kan? Artinya apa? 8 jam udah nggak bisa diganggu-gugat. Kita untuk tidur, teman-teman. 8 jam untuk kerja, 8 jam untuk kita ketemu keluarga atau ketemu teman-teman yang lainnya. Artinya, kalau mau sesungguhnya 5.475 ini sisa waktu saya dibagi 3, bukan murni ini untuk kerja ya, satu hari 8 jam. Nah, artinya waktu saya hanya sepertiga ini karena 8 jam aja per hari ya. Nah, oke, saya akan tarik benang merahnya teman-teman. Artinya dengan waktu singkat ini kita mau butuh berapa lama, berapa duit yang kita kerja, butuh berapa waktu ya. Nah, seperti yang saya punya impian, kalau dalam waktu 2 tahun, saya punya uang 2 miliar, kira-kira gimana teman-teman? Oh, ada yang bilang, nggak mungkin, tapi kalau udah tahu caranya, mungkin sekali. Setuju nggak teman-teman? Yang bilang tidak mungkin karena saya belum tahu caranya. Tapi kalau sudah tahu caranya, akan mungkin. Jadi saya kasih ilustrasi seperti ini aja, biar teman-teman gampang. Kalau dalam waktu saat pandemi corona ini, saya punya uang 2 miliar, dalam waktu 2 tahun, kira-kira enak nggak? Enak ya. Nah, caranya gimana? Nah, ini banyak cara teman-teman ya. Coba kalau kita nabung, kalau punya uang 2 miliar dengan cara konvensional, misalkan kita kerja seperti survei majalah Fortune 500, lulusan S1, gajinya 5-6 juta ya. Kalau kita pengen punya uang 2 miliar, kita nabung 1 juta. Nah, per bulan, dan itu tidak boleh diambil-ambil ya. Ada promo nih, diskon nih, 70% HP, nggak boleh dipakai juga. Khusus buat tabung. Nah, kita perlu berapa hari? Nah, kita perlu 2.000 bulan, teman-teman. Artinya 166 tahun, ditambah 20 tahun waktu usia kita kerja. Kira-kira masuk akal nggak? Bisa nggak? Nggak bisa kan? Nah, kita skip ya cara yang ini ya, teman-teman ya. Nah, kita lihat cara yang kedua, nabung 2 juta. Udah irit-irit deh hidupnya, 2 juta nggak boleh diambil-ambil. Itu pun masih butuh 1.000 bulan, teman-teman. 83 tahun ditambah 20 tahun waktu kita mulai kerja. Waduh, untuk kaya dapat 2 miliar udah tua. Kira-kira bisa menikmati hidup nggak? Nggak bisa juga ya. Udah deh, kita langsung nabung 5 juta. Ya, biaya makan minta orang tua nih. Kasarnya gajinya ditabung semua. Nah, ini pun masih butuh waktu 33 tahun, teman-teman. Nah, ini saya juga nggak mau, teman-teman. Makanya saya mau sharingkan informasi yang luar biasa ini. Kira-kira kalau dicapai dalam waktu 2 tahun, kira-kira mau nggak, teman-teman? 2 miliar daripada 33 tahun, kalau dipersingkat 2 tahun, bisa nggak?
Kalau yang tahu caranya pasti bisa banget ya. Nah, kita lihat dulu cara orang zaman sekarang. Nah, untuk sukses beda dengan orang kaya zaman dulu, teman-teman ya. Kalau orang kaya zaman dulu, sukses itu butuh waktu 5 sampai 10 tahun, bahkan 15 tahun dia dikumpulin. Tapi hari ini teman-teman perlu tahu, dengan perkembangan digital, ini merubah semuanya teman-teman ya. Semua di shortcut. Dari yang 15 tahun bisa diperpendek bahkan menjadi 1 tahun orang bisa menjadi kaya raya. Bahkan kurang ya kalau dia tahu caranya. Nah, hari ini saya akan kasih bocorannya sedikit. Ternyata mereka caranya adalah ini. Orang yang super modern ini ternyata mereka punya mesin uang dan faktor kali. Nah, ini yang membuat kaya. Nah, faktor kalinya apa? Termasuk waktu dalam 1 hari. Kalau orang biasa, tadi berapa? 8 jam kan? Kalau mereka bisa ribuan jam, teman-teman. Kok bisa ribuan jam? Nah, pasti ada yang tanya, 1 hari bisa ribuan jam. Nah, saya kasih tahu dulu ya. Hanya ada 4 cara untuk membangun mesin uang otomatis dan faktor kali ini. Sama seperti Warren Buffett. Nah, ini statementnya yang terkenal. Jika Anda tidak menemukan cara menghasilkan uang ketika Anda tidur, maka selamanya Anda harus bekerja. Maksudnya begini, baik Anda bekerja dengan orang maupun Anda bekerja sendiri, itu hanya ada 2 yang bisa menghentikan. 1 usia, 1 kesehatan. Artinya apa? Anda harus aktif baru dapat duit. Anda tidur nggak dapat duit. Nah, itu bedanya ya. Nah, ini yang saya maksud adalah mereka mempunyai sistem. Hanya ada 4 cara. Suka nggak suka, teman-teman hanya melalui 4 cara ini. Nah, cara yang pertama apa? Yaitu membangun perusahaan atau pilot. Nah, ini semoga teman-teman paham ya. Seperti apa sih membuka perusahaan atau pilot? Contoh sederhananya, sebetulnya yang ada di sekitar kita. Ya, teman-teman lihat nggak Indomaret, Alfamart. Nah, teman-teman bisa lihat nggak ownernya ketika jalan-jalan ke luar negeri 1 tahun, kira-kira uangnya masih tetap masuk nggak 1 hari? Tiap hari masuk nggak? Masuk kan? Biarpun dia liburan, dia nggak masuk kantor. Karena apa? Sistemnya udah berjalan. Dan ini udah ada ribuan teman-teman ya. Mungkin ownernya punya 100.000 toko. Bayangin, kalau tokonya buka 8 jam, anggap aja 8 jam per hari, kali 100.000, dia punya waktu berapa ribu jam dalam 1 hari. Ini yang membuat orang ini kaya lebih cepat ya. Salah satunya ya, bukan yang ini hanya salah satunya, nanti yang kita bisa tiru adalah menggandakan waktu kita seperti mereka. Ya, ribuan jam dalam 1 hari. Nah, tentunya membangun ini modalnya besar, teman-teman ya. Nggak mungkin 1 miliar, 2 miliar ya. Ratusan miliar, teman-teman ya. Pertanyaannya, kita punya nggak saat ini ya? Dan kita berani nggak? Kalau kita punya uang pun berani nggak saat ini kita berbisnis kan? Pertanyaannya seperti itu, membuang uang sedemikian besar ya kan? Nah, yang kedua adalah membeli franchise-nya, waralabanya. Ya, kita franchise Indomaret lah. Franchise Indomaret berapa ya? Kurang lebih 200 atau 300 juta. Setahu saya ya, dulu waktu saya pernah ikutin seminarnya, Indomaret itu buka franchise 200 sampai 300 juta. Dan itu pun hasilnya kalau nggak salah, itu bersih 3% per bulan, teman-teman ya. Nah, itu pun memulai kita bayar, belum tentu besoknya bisa mulai. Kita bayar pun 2 bulan lagi baru bisa mulai. Butuh dekor, ngelatih orang kerjanya, stafnya kan, dekornya semua, persiapan. Nah, itu paling cepat 1,5 bulan lah, kurang lebih teman-teman ya. Itu pun baru kita bisa mulai. Nah, yang ketiga apa? Investasi. Nah, ini 1, 2, 3 ini teman-teman berbicaranya modalnya nggak cukup sedikit ya. 1 juta, 2 juta nggak mungkin teman-teman. Nah, terus gimana nih? Kalau gitu nggak bisa dong kita sukses, apalagi di era pandemi. Masih ada 1 cara. Kalau kita jeli teman-teman, satu-satunya ini, suka nggak suka, coba ini aja teman-teman. Cara yang terakhir keempat, yaitu apa? Kita bermitra dengan perusahaan yang mempunyai sistem bisnis faktor kali. Apa itu? Nah, faktor kalinya yang kita tiru ya. Satu-satunya ya network, teman-teman ya. Contoh, kalau perusahaan Indomaret, ownernya tadi punya puluhan ratusan ribu jam dalam 1 hari ya. Contoh, 1 toko punya 8 jam kalau dia buka ya. Padahal lebih kan teman-teman ya. Kalau dia punya 10.000 aja, teman-teman bisa bayangin nggak?
dia punya 80.000 jam. Kalau 100.000 bagaimana? Nah, pertanyaannya seperti itu kan. Nah, satu-satunya cara kita harus punya bergabung dengan perusahaan yang mempunyai itu. Satunya apa? Salah satunya ya perusahaan network marketing. Kalau kita punya tim yang banyak, satu tim, bayangin ya teman-teman ya, kalau punya mitra, satu mitra satu hari kerjanya 5 jam. Kalau teman-teman punya 1.000, teman-teman satu hari berapa jam? 5.000 jam teman-teman ya. Nah itu yang akan kita tiru ya. Semoga paham ya. Jadi kita kejar yang dengan cara murah itu adalah penggandaan waktunya. Itu yang membuat nanti kita bisa banyak uang ya. Nah kita lihat produk perusahaan apa sih? Nah ini yang mau saya sharingkan nih teman-teman ya. Makanya saya mau berbusa-busa, mau terus sharing berbagi informasi karena ini teman-teman ya. Nah ini ada sebuah perusahaan farmasi yang salah satu terbesar di Jepang, di kota Shizuoka, namanya Asayama Family Club ya. Nah cara dagangnya, nah kalau teman-teman mau tahu, dia sudah ada di Singapura, Hong Kong, Korea, China, dan Taiwan. Dia masuknya lewat Watson dan Guardian. Nah, kalau kita mau menggandeng, minimal kita deposit 10 miliar. Wah, berarti nggak bisa dong kalau 10 miliar. Nah, justru itu. Nah, karena ada perbedaan yang luar biasa di Indonesia yang dibawa founder kita yang hebat, inilah yang saya mau sharingkan, yang bisa membuka. Kalau seperti yang ini, saya nggak perlu sharing, teman-teman ya. Modalnya 10 miliar, saya nggak perlu sharing, teman-teman. Justru ini modalnya luar biasa ya, sistemnya luar biasa, ini yang mau saya sharingkan ya. Nah, why AFC ini? Kenapa harus AFC ini? Kok nggak yang lain, teman-teman? Nah, oke ya, kenapa sih kok nggak bisnis yang lain? Seperti yang tadi saya bilang, jangan sampai kita salah pilih bisnis. Kenapa AFC? Nah ini ada satu pendapat dari saya, karena satu perusahaannya hari ini saham-sahamnya farmasi semua naik dan semua butuh kesehatan. Sama pemerintah Indonesia, Bapak Presiden Jokowi, konsennya dua. Yang pertama kesehatan, ingat semua divaksin semua supaya kita sehat. Yang kedua adalah pemulihan ekonomi, teman-teman ya. Jadi kalau kita bisnis satu-satu kesehat dulu, terus kemudian baru bisnis akan berat. Tapi kalau dua ini kita bisa jadikan satu, sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Kenapa tidak? Karena ada kan. Nah ini baru satu ya, karena AFC ini perusahaannya farmasi, beda dengan perusahaan yang lain, kesehatan yang lain biasanya cuma maklun. Ini sudah dari 51 tahun yang lalu, dia sudah bergeraknya farmasi non kimia, ya bergeraknya di situ teman-teman ya. Nah, yang kedua, produknya udah teruji. Kemarin udah menjadi pemenang ya dari AP2LI menjadi juara nomor 1. Artinya kita bisa lihat bahwa produknya sudah diterima. Jadi kita yang menjalankan bisnisnya lebih enak ya. Karena kita nggak jualan produk, kita hanya minum. Karena dari sales pertumbuhannya sangat luar biasa ya teman-teman ya. Nah, yang ketiga bonus. Nah, ketika kita berbisnis, cuannya teman-teman ya. Kalau barangnya bagus nggak ada cuan, kira-kira mau nggak teman-teman? Nggak mau kan? Nah ini selain produknya bagus buat kesehatan kita, kalau kita menjalankan bisnisnya hasilnya luar biasa. Nah yang terakhir adalah momentum teman-teman. Nah hari ini momentumnya bisnis ini lagi naik. Jadi ini semua udah dapat teman-teman. Jadi ini udah terbukti supaya apa? Saya berikan pilihan ini supaya mengerucut. Jadi teman-teman yang belum bergabung atau menjalankan bisnis, bisa dijadikan salah satu pemikiran malam ini ya. Dijadikan mikir, benar nggak ya apa yang saya presentasikan? Mungkin pertama ragu, walaupun kenyataan di lapangan, orang yang mendapatkan bonus 50-100 juta itu sudah ada ribuan orang. Ya. Bahkan yang 300-600 juta itu pun sudah banyak teman-teman ya. Nah ini fakta lagi di lapangan bahwa industri farmasi meraup untung besar di saat pandemi. Ya. Jadi kita kalau berbisnis dengan produk yang sudah berbicara, maka kita akan lebih cepat. Betul nggak teman-teman? Nah ini juga kalau di Singapura, teman-teman tahu Singapura ini negara yang ketat sekali. Ternyata produk AFC itu 10 tahun berturut-turut menjadi juara pertama. Nah bayangkan teman-teman ya, perusahaan AFC 10 tahun di Singapura menjadi juara pertama berturut-turut. Nah teman-teman bisa bayangkan sekarang kita berbisnis dengan siapa ya. Nah, hari ini inilah yang membuat saya bersemangat sekali karena visi misinya sangat luar biasa ya.
AFC untuk Indonesia visinya menjadi perusahaan direct selling terbesar di Indonesia, menyediakan produk yang terbaik dan teruji dengan sistem terbaik juga. Artinya apa teman-teman kalau bisa lihat? Perusahaan sebesar AFC di Jepang ya teman-teman ya, dia sudah masuk bursa efek, tapi hari ini dia turun ke Indonesia dengan sistem network marketing. Artinya dia berubah nggak? Berubah. Dia melihat kondisi nggak? Pasti melihat. Karena apa? Statistiknya nyata, trennya nyata, bahwa semua sistem network marketing inilah sekarang lagi digerakkan oleh perusahaan-perusahaan besar ya, dan misinya juga luar biasa, menjadikan wadah transformasi, dan ini terbukti ya, dalam waktu 2 tahun berjalan sudah banyak orang-orang yang berubah, baik di kesehatannya, baik dalam keuangannya, teman-teman ya. Nah, siapa yang berjasa mendatangkan AFC ini? Kan orang kalau nggak tahu siapa sih yang berjasa seperti ini, nah kita lihat, ini ada 2 orang yang luar biasa ya. Satu Pak Ernest Prayuda ini pebisnis dari Amerika. Kalau dia mau egois, dia deposit aja 10 miliar, jual aja di Guardian. Toh sebelumnya dia juga, Pak Ernest ini, beliau ini menjual produknya di Guardian laris manis teman-teman, sampai dibeli semua. Nah, hari ini bayangkan ya, dia mau menarik semua dan diberikan ke kita supaya kita menjadi bertransformasi ya. Nah, orang yang kedua siapa? Pak Michael Tampi. Beliau ini juga board of director-nya dari PT MRA. Teman-teman nanti bisa googling ya. Ini adalah salah satu perusahaan luar biasa terbesar ya, yang membawa banyak cabang ya, konglomerat ya, salah satu perusahaan konglo di Indonesia, teman-teman bisa lihat ya. Salah satunya ya, saya kasih bocorannya, Häagen-Dazs. Nah, siapa yang nggak asing kan dengan es krim Häagen-Dazs? Nah, ini juga dari di bawahnya bendera MRA. Nah, yang ketiga, kita ada medical expert, karena kita di bidang kesehatan, tentunya ada dokternya. Nah, ini AFC ada 22 medical expert yang mana diketuai oleh Dr. Trevino ya, teman-teman, portofolionya cukup bagus sekali. Nah, inilah yang membawa AFC jadi viral ya, karena para dokter sendiri yang memberikan penjelasannya tentang produk-produk ini. Nah, ini kantornya teman-teman, kalau di Jepang ini di Shizuoka, di Jakarta ini di St. Moritz lantai 19, kalau di Surabaya ini di Gera Bukopin di lantai lobi besar sekali, dan di Medan ini di BNK Tower ya, satu area dengan JW Marriott. Nah, teman-teman perlu teman-teman ketahuin bahwa semua kantornya AFC ini beli, dan kenapa nggak di ruko? Nah, ini yang menjadi bertanya-tanya ya. Kebanyakan ya perusahaan-perusahaan kesehatan banyakkan di ruko. Kalau di gedung maintenance-nya tinggi. Karena maintenance saya dengar ya dari Pak Niko, saya baru kaget. Maintenance di Lipo aja, St. Moritz itu 1 bulan 220 juta, teman-teman. Bayangin ya, teman-teman ya. Artinya apa? Dia sudah beli, masih bayar maintenance-nya setiap bulan seperti itu. Kalau yang abal-abal, sanggup nggak kira-kira? Nah, dengan dia menata seperti ini, kira-kira dia mau jangka pendek atau jangka panjang? Simple ya, teman-teman ya. Saya belum pernah melihat dalam waktu 2 tahun, AFC beli kantor sampai 4, dan yang terakhir ada di Bandung, sekarang lagi renovasi, dan ini juga visi kedepannya adalah membangun rumah sakit. Kira-kira teman-teman kalau bermitra dengan perusahaan seperti ini, bangga atau bangga banget? Nah, ya kan, sama seperti saya sekarang bangga sekali, karena produknya udah pasti ya, sudah banyak ribuan yang mencoba ya.